kalau kita lihat kira-kira apa perbedaan pelayanan yang ada di Indonesia dengan di Malaysia? Kalau peralatan kami melihat kurang lebih sama. Dan si dokternya juga kita lihat memikirkan apa yang tidak jelas bagi si pasien, diberi kesempatan untuk bertanya. Sehingga pasien itu juga merasa seperti terayomi. Sahabatku, dimanapun Anda berada, sampai sekarang begitu banyak orang yang ingin atau memilih berobat di negara tetangga kita ini dibandingkan di negara kita sendiri. Menurut data yang kami peroleh, ada sekitar 5.000 orang Indonesia setiap harinya yang berangkat ke negara tetangga kita Malaysia untuk mendapatkan pelayanan rumah sakit. Mereka memilih ke sana, tidak memilih Indonesia. Kenapa? Jadi kita lihat pembahasan untuk kali ini. Perjalanan saya di dalam studi banding itu, pertama-tama saya berangkat dari Indonesia. Dan saya sudah terlebih dahulu membooking tempat penginapan atau hotel penginapan. Dan pada pagi harinya saya memasuki salah satu rumah sakit di Malaysia, namanya adalah Island Hospital atau sering juga disebut namanya rumah sakit pantai karena ini dekat ke daerah pantai. Kita melihat ada apa sebenarnya dengan pelayanan yang ada di Malaysia ini sehingga begitu banyak orang Indonesia memilih datang kemari. Jadi kita sengaja datang studi banding ke salah satu rumah sakit yang ada di Malaysia untuk real melihat kenyataan bagaimana perbedaannya di Malaysia dan di Indonesia. Jadi mari kita lihat satu persatu nanti poin-poin yang kita rasakan memang berbeda dengan yang ada di Indonesia. Kita lanjutkan perjalanan kita. Pagi itu saya masuk ke rumah sakit itu dan antri di ruang pendaftaran. Luar biasa banyaknya orang yang datang pada saat itu. Menurut data atau informasi yang kami dengarkan dari pendaftaran itu, katanya orang Indonesia yang datang ke Malaysia untuk berobat ada kurang lebih sekitar 5.000 orang setiap harinya. Luar biasa sampai 5.000 orang. Jadi yang 5.000 orang ini bersebar kepada seluruh rumah sakit yang ada di Malaysia. Pagi-pagi sudah sekitar jam 8 saya sudah tiba di sini dan mendaftar, sudah mendapat nomor urut yang ke 7044. Jadi begitu luar biasa jumlah orang yang berobat ke sini. Itu adalah nomor antrian untuk semua pasien yang ada di rumah sakit itu yang akan berobat pada hari itu. Dan dari seluruh pasien yang mendaftar itu nanti akan dibagi sesuai dengan bidang pemeriksaan yang diharapkan. Ada yang berobat misalnya ke penyakit dalam, ada ke bagian anak, ada ke bagian gigi, dan lain-lain sebagainya. Kebetulan yang saya ikuti pada saat itu adalah ke bagian medical check-up atau pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh begitu ya. Dan setelah saya mendaftar dapat nomor urut itu, saya sebentar menunggu dulu sampai dipanggil nanti dari layar TV nomor itu. Setelah nomor saya dipanggil, maka saya serahkan nomor itu, maka saya diberikan formulir untuk diisi data-data saya sebagai pasien. Setelah dicek oleh petugas pendaftaran itu sudah benar, maka saya diberikan bundelan berkas itu untuk pergi ke gedung yang khusus untuk pemeriksaan medical check-up. Dan kebetulan di rumah sakit itu
rupanya gedung pemeriksaan medical check up ini ada di gedung yang kedua. Jadi setelah saya dapatkan formulir ini, saya ke gedung rumah sakit, berangkat ke gedung rumah sakit yang kedua. Itu perjalanannya cukup lumayan jauh lah. Saya berjalan itu kurang lebih antara 5-7 menit baru sampai ke gedung pemeriksaan medical check up. Itulah saking luasnya rumah sakit itu. Seterusnya, sampai di sana saya diterima untuk diadakan pemeriksaan awal. Berapa berat badan, tinggi badan, tekanan darah, kemudian suhu tubuh, dan semuanya diperiksa. Setelah selesai itu diperiksa, maka saya disuruh menunggu giliran untuk dipanggil. Dan itu berlangsung mulai sekitar jam 9, dan saya dipanggil kira-kira 30 menit kemudian. Setelah saya dipanggil, maka dilakukanlah pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan darah. Ya, diambil darah dari lengan saya, kemudian diambil itu, kemudian diperiksalah bagaimana fungsi hati, fungsi ginjal, bagaimana kolesterolnya, dan lain-lain sebagainya diperiksa. Pemeriksaan berikutnya adalah ronsen. Jadi saya disuruh buka baju di ronsen. Setelah selesai itu, maka saya disuruh lagi menunggu giliran pemeriksaan yang ketiga. Yang pemeriksaan yang ketiga itu adalah pemeriksaan USG untuk melihat kira-kira bagaimana fungsi organ-organ di dalam tubuh saya. Dan itu semuanya bisa selesai jam 12. Jadi dari jam 8 pendaftaran sampai jam 12 itu sudah selesai semua pemeriksaan. Dan setelah selesai pemeriksaan, maka kami disuruh untuk menunggu hasilnya. Karena hasilnya adalah jam 2 siang atau jam 14. Sehingga pada saat itu kami sudah agak bebasan, kami bisa ke kantin untuk makan siang begitu. Setelah selesai itu, maka jam 2 kami datang dan kami meminta atau mendapatkan hasil daripada pemeriksaan tadi semua. Setelah itu didapatkan, kami langsung disuruh untuk konsultasi kepada dokter yang bertugas di sana untuk membaca dan menjelaskan hasil pemeriksaan tersebut. Akhirnya jam 2 kami sudah antri juga menunggu ke sana. Dan jam 3 sudah selesai semua. Hasil pemeriksaan, kemudian apa terapi yang harus dikonsumsi, kalau ada terapinya, ada juga kemudian kapan lagi kontrol, kalau ada mau diharapkan menjadi kontrol. Jadi jam 3 sore sudah selesai semua dan kita sudah bisa bergegas untuk pulang meninggalkan rumah sakit. Kalau kita lihat kira-kira apa perbedaan pelayanan yang ada di Indonesia dengan di Malaysia? Kalau peralatan kami melihat kurang lebih sama. Tetapi apa yang menjadi pembedanya? Pelayanan kesehatan di Indonesia dengan di Malaysia itu antara lain adalah pertama ya, budaya antrinya itu jelas dan waktunya jelas. Kita datang jam 8, petugas sudah ada di sana jauh-jauh sebelum jam 8. Dan kita terjadwal akan bertemu dengan dokter, itu tidak ada saling mendahului, tapi tepat waktu itu juga betul-betul kita sudah bisa bertemu dengan dokternya. Jadi kalau saya melihat budaya antrinya sangat-sangat tertib. Tidak ada orang yang diperlakukan spesial. Kalau dia keluarga pihak dokter, maka bisa lebih dahulu gitu. Tidak ada, sama saja semua. Dan memang di sana mungkin karena di luar negeri itu ya, itu tidak ada saudara kita di sana, tidak ada teman kita di sana. Dan kita lihat diperlakukan sama semua. Selanjutnya, yang kedua itu adalah sistem kerja mereka ini boleh dikatakan rapi dan pasti. Sistem kerja maksudnya ya, prosedurnya jelas, dikasih tahu dari awal. Kemudian dokter-dokternya pun jelas atau pasti ada. Tidak ada dokter yang datang terlambat. Itu kelebihannya. Selanjutnya yang menjadi menarik adalah sikap pelayan.
baik dia itu tenaga kesehatannya ataupun dokternya juga. Semua menjelaskan dengan jelas, dengan sederhana, dan penuh dengan keseriusan. Atau saya katakan dengan sikap yang berempati, begitulah. Dia betul-betul kelihatan berniat untuk menolong si pasien itu. Jadi tidak seperti hanya mau memikirkan pendapatan atau gajinya begitu. Tidak. Dia betul-betul kelihatan berniat untuk menolong si pasien. Sehingga semua pertanyaan-pertanyaan si pasien dijelaskan dengan tuntas. Dan si dokternya juga kita lihat memikirkan apa yang tidak jelas bagi si pasien, diberi kesempatan untuk bertanya. Sehingga pasien itu juga merasa seperti terayomi. Ya, dokternya penuh dengan empati lah begitu ya. Sampai dikerjakannya atau dijelaskannya sampai tuntas. Selanjutnya, setelah itu dijelaskan sampai tuntas, dikasih tahu juga kira-kira bagaimana penanganan atau terapi yang akan diberikan, dan kira-kira bagaimana nanti perjalanan selanjutnya setelah ini diberikan. Sehingga mereka itu langsung bisa mematok waktu sampai kita bertemu lagi tanggal sekian nanti untuk kontrolnya. Pasti dan jelas. Dan kalau kita datang ke sana sebelum berjanji ya, dan kalau dia berjanji kepada kita untuk bertemu, sebelum perjanjian itu dia melihat dulu kalendernya. Tanggal sekian dia ada di mana dia, jam sekian ada di mana dia begitu. Itu makanya kadang-kadang jadwal yang kita terima itu juga mungkin dia bilang aturannya Bapak kontrolnya tanggal sekian, tapi mohon maaf, saya pada saat itu ada seminar, sehingga kita percepat 2 atau 3 hari ke depan, atau kita undur 2 atau 3 hari ke belakang. Jelas begitu. Sehingga kita pun tuntas, oh begitu. Dan kita tidak pernah merasakan seperti menyeramkan berobat sama dokter. Kita tidak ada seperti ditakut-takuti, tidak ada seperti kita menjadi resah dibuatnya mengerikan. Dijelaskan apa adanya saja. Sehingga kita pun merasa, oh begitu. Kita ada perasaan lega setelah penjelasannya itu. Dan kita akan merasa jelas tentang sakit apa yang kita alami. Jadi setelah dijelaskannya semua, maka diberi kesempatan untuk bertanya. Kalau dibandingkan dengan Indonesia, saya jujur saja saya merasakan, karena saya juga biarpun seorang dokter, terkadang saya menjadi seorang pasien. Apa yang kita rasakan Indonesia, seolah-olah kalau kita bertemu dengan dokter, dokter itu adalah superior, kita inferior. Sehingga seolah-olah dia itu sepertinya memandang kita itu seperti pelaku kesalahan gitu ya. Sehingga seolah-olah harus begini, harus begini, harus begini. Padahal yang namanya orang sakit itu adalah mau minta tolong. Coba diperiksa gangguan yang ada dalam tubuh saya dan bagaimana solusi untuk menyelesaikannya. Sebagusnya lah dokter bersikap untuk menolong para pasiennya. Dengan ikhlas, dengan tulus, dan kelihatan dari sorot matanya dan tata bicaranya kepada pasien. Saya kira dengan cara seperti itu, maka besok lusa, rumah sakit yang ada di Indonesia juga tidak kalah bersaing dengan rumah sakit yang ada di Malaysia. Jadi sahabatku, itulah kira-kira perbedaan yang bisa kita rasakan antara pelayanan yang ada di Malaysia dengan pelayanan yang ada di Indonesia. Saya Surtama Saragi. Salam agen perubahan, tetap semangat.